Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahrul ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati huda minal huda wal furqan. Wa qala aidan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim. Wa hudalika minas sahidin wa syahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngabuburit yang dirahmati Allah, yang insya Allah tak dapat kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ihtiram kami kepada Ustadz semuanya. Mudah-mudahan Ustadz semuanya yang pada kesempatan sore hari ini mengikuti kajian ngabuburit bersama kami di Balaraja, mudah-mudahan Allah memberikan kebarokahan umurnya, kebarokahan ilmunya, kebarokahan atas keluarga, dan semua dibarokahkan atas Amin. jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Al-Khaliq Al-Mudabbir, yaitu Allah, sang pencipta dan pengatur hambanya, dan kita sebagai hamba berkewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nikmat terutama nikmat iman Islam. Tanpa iman Islam kita tidak dapat menikmati manisnya kelezatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat walafiat, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, walaupun dalam kondisi online kita, pandemi kita masih berlangsung. Dan mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini untuk segera digantikan dengan kemuliaan Islam. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita Allah menambah nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat Ramadan yang diperjumpakan dengan kita. Setelah kita berdoa sebelumnya, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada bulan Rajab dan Sa'ban. Dan alhamdulillah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Berarti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan di bulan Ramadan ini dengan bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, bulan yang memang diturunkannya Al-Quran, dan bulan yang banyak sekali julukan dengan bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, marilah kita juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umatnya yang selalu merindukan
syafaatul uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan panjang umur. Alhamdulillah, mungkin saudara-saudara kita sebelum bulan suci Ramadan ini yang menginginkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi Allah berkehendak untuk tidak dijumpakan. Banyak sekali dengan saudara-saudara atau keluarga kita, ataupun saudara tetangga kita, ataupun teman-teman dekat kita, tatkala sebelum bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan suci Ramadan ini banyak sekali manfaat di dalamnya bagi kita yang mengetahui. Maka tatkala kita tidak mengetahui, sukar rasanya untuk menikmati bulan suci Ramadan. Tanpa ada maklumat sabiqah sebelumnya, ilmu yang ada sebelumnya, atau informasi yang ada sebelumnya, maka sulit sekali kita akan memuliakan bulan suci Ramadan. Maka tatkala kita sudah mengetahui ilmunya, mengetahui manfaatnya, mengetahui keagungannya, mengetahui kebarokahannya, mengetahui keistimewaannya, maka bagi orang-orang beriman itu tidak akan meninggalkan sedikit pun waktu untuk mengisi dengan amalan-amalan soleh untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikian pula banyak di kalangan kita yang pada bulan suci Ramadan ini menyia-nyiakan, mensia-siakan, karena memang tadi bisa jadi karena dorongan ilmunya yang tidak cukup untuk mengetahui bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan. Keduanya ada faktor memang kelemahan imannya mereka karena faktor ekonomi. Bisa jadi karena dia harus bekerja dengan bekerja yang sangat berat, sehingga dia membatalkan puasanya karena untuk bekerja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan itu juga berperang untuk apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada alasan bagi kaum muslimin tatkala diberikan kekuatan sehat, kenikmatan iman, diberikan keluasan rezeki, dan diberikan kecukupan dalam segala hal, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah bagian dari dosa yang besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini bulan suci Ramadan banyak sekali julukan yang disematkan Allah kepada bulan yang mulia ini. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat bulan penuh ampunan atau bulan maghfirah, ya kan? Bagi orang-orang yang beriman, maka ini adalah anugerah yang sangat besar sekali. Kenapa dikatakan besar sekali? Karena di bulan ini Allah memberikan big sale atau bertabur pahala, bertabur ampunan. Jadi diobral ampunan-ampunan bagi siapa saja yang berbuat khilaf, berbuat dosa di masa lalu, yang berbuat curang, yang intinya dosa, bermaksiat pada Allah, maka di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan big sale. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tentu di bulan suci Ramadan ini tunaikan saum Ramadan dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah apa-apa yang diperintahkan Allah di bulan suci Ramadan dengan mengisi seluruh waktunya dengan mendekatkan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tatkala Allah berkehendak dan mengarunia hamba itu untuk dihapuskan dosanya, maka Allah akan betul-betul mengampuni orang itu. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman,
bersabda, "Sholatu Jum'atu ila wa Ramadanu ila Ramadan kafaratu ma bainahunna idza tanaba tanaba." Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jika mereka atau hamba Allah menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Maka tak mungkin kita sebagai hamba Allah itu tidak melakukan suatu kehilapan atau dosa. Maka barang siapa yang ingin bertobat di bulan suci Ramadan, minta ampunan kepada Allah, yang Allah berikan doanya, Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, yang mengampuni dosa-dosa dan Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah dosa kami. Maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Maka setiap saat semestinya kita yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, dosa yang lalu tentunya, maka banyaklah beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Atau tadi ada hadis yang menyatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro ma taqaddama min dambi. Ya. Siapa saja yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, apakah kita tidak tergiur? Apakah tidak kita istilahnya bahasa Sundanya tidak kabita? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka tentu bagi orang yang beriman itu sangat mengharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka kalau bicara dosa, maka amal perbuatan sekecil apapun, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka perbuatan sekecil apapun yang kebaikan sekecil apapun, maka akan Allah berikan balasannya. Tetapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah syarran yarah, maka kejahatan sekecil apapun, sekecil biji sawi, jarrah, maka akan ada balasannya di yaumil kiamah. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini Allah memberikan ampunan. Yang tadi dosa-dosa yang akan dibalas di yaumil kiamah, maka ini kehendak Allah di bulan suci Ramadan, kalau sungguh-sungguh imanan wahtisaban mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni. Maka tidak alasan bagi kita untuk tidak memohon ampunan di bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Berkah ini boleh diasumsikan dengan definisinya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, terus bertambahnya kebaikan. Jadi kita bertambah terus kebaikan-kebaikan kita. Ziyadatul khair, tambah terus kebaikan kita. Jadi bulan penuh barokah. Kenapa bisa bertambah? Karena Allah menyemangati dengan pahala-pahala yang luar biasa, sehingga keimanan kita naik. Bacaan tilawah kita naik. Bacaan amaliyah kita, sodakoh naik, meningkat intinya. Terus sholat nafilah kita ditingkatkan. Terus Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi intinya
di bulan suci Ramadan ini bagi yang tadi saya tanda kutip di awal, iman dan bertakwa dan mengetahui pahala-pahalanya, kebarokahan-kebarokahannya, manfaatnya yang telah digambarkan oleh Allah, maka dia akan bersegera. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui, justru dia akan berleha-leha, justru dia tidak akan menjadikan motivasi Ramadan ini meningkatkan pahalanya, bahkan dia sendiri seperti bulan-bulan biasa sebelumnya. Ini sebetulnya orang-orang yang sangat rugi. Maka dikatakan di surat awal Asr itu, wal as a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu kesemuanya dalam keadaan rugi. Kecuali illal ladina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, mengingatkan kepada kebaikan, kebenaran, yang hak, kewajiban, wa tawassaw bis sabr, dan selalu mengingatkan pada kesabaran. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka jangan sampai tinggalkan Ramadan ini berlalu dengan begitu saja. Sekarang udah malam ke-19. Malam ke-19. Ya, atau malam ke-20. 20, Tay. 20, ya. Maka sangat rugi sekali kita sebagai orang-orang beriman yang dikatakan oleh Allah, yang endingnya nanti akan jadi orang bertakwa, tetapi kita meleha-lehakan, menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Tidak meningkatkan hafalan Quran, bacaan Quran, tilawah Quran, tidak meningkatkan amal soleh kita, tidak meningkatkan amalan-amalan nafilah kita. Maka ini sangat rugi sekali, karena amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan ini akan menjadi amalan wajib pahalanya. Dan amalan wajib bisa dilipat gandakan 10 atau 70 kali lipat dari amalan wajib biasa. Maka mari bersegeralah kita sebagai yang dikatakan oleh Allah orang-orang beriman dan bertakwa, maka kita tidak patut meleha-lehakan atau menyia-nyiakan suci Ramadan ini dengan begitu saja akan berakhir. Karena belum tentu umur kita di Ramadan yang akan datang belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, motivasi diri kita, semangat untuk terus mentadaburi atau mengisi bulan-bulan Ramadan baik di siang harinya ataupun malam harinya dengan amalan-amalan yang terbaik untuk supaya kita endingnya, outputnya nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, bulan bertabur pahala dalam arti Allah taburkan beberapa pahala itu terus berlipat ganda. Seperti halnya amalan-amalan yang lain itu dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Apa tidak tergiur tadi? Saya bilang tadi kalau bahasa Sundanya, apakah tidak habita atau tidak hayang gitu ya. Mendapat satu kebaikan mendapat 70 kali atau 700 kali lipat. Dan itu kelihatan bagi orang-orang yang mengharapkan pahala, atau kita yang dijanjikan oleh karena janji Allah itu benar, pasti tidak seperti janji manusia yang suka bohong, ya, tidak seperti janji orang-orang yang mencalonkan wali kota ataupun kepala daerah ataupun DPRD ataupun DPR pusat itu suka dengan diembel-embeli dengan janji-janji kosong. Maka janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu pasti dan itu tidak akan memberikan kerugian bagi manusia. Maka dalam hal ini sungguh puasa itu untukku dan Allah lah, ya, atau akulah yang akan memberikan ganjarannya, ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi dalam hal ini kalau kita jujur, orang-orang puasa itu melatih kejujuran,
maka dan melatih keimanan tatkala orang yang tidak jujur berpuasa, maka di hadapan manusia seolah-olah berpuasa, ya kan? Tetapi tatkala tidak kelihatan manusia, dia akan berbuka gitu ya. Padahal Allah melihat, ya kan? Melihat dimanapun dia bersembunyi, pasti Allah akan melakukan catatan amal baik dan buruk. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, Ramadan itu bulan Al-Quran, maka berbanyaklah karena perbanyaklah bacaan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan oleh Nabi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, di malam ke-20 ini atau di hari ke-19 ini sudah berapa hatamkah kita? Atau sudah berapa juzkah kita? Ya kan? Kalau tidak hatam, ya apa sudah berapa juzkah kita? Apa sudah berapa lembarkah kita? Ya kan? Masa iya gitu ya? Kita sebagai hamba dakwah itu tidak tertarik dengan membaca Quran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali menggambarkan orang-orang yang membaca Quran itu seperti orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama dengan rombongan malaikat yang mulia, yang senantiasa berbuat baik, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Jamaah, ada pula Rasulullah menggambarkan bahwa Al-Quran itu pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li sahibih. Ya. Bacalah Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat, memberi pembelaan bagi ahlinya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Jadi syafaat itu tidak hanya dari syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu syafaatul uzma. Syafaat yang sangat besar sekali yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Tetapi ada syafaat-syafaat juga dari makhluk Allah yang sudah diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat seperti Quran. Quran itu akan mewujudkan dirinya tatkala dibaca oleh hamba orang-orang yang soleh, akan menjelma dirinya seperti pemuda-pemuda bagi laki-laki atau pemudi-pemudi bagi perempuan ya. Maka akan menyelamatkan dirinya, akan menyelamatkan si pembacanya, bahkan akan menyelamatkan, memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Bahkan ada hadis yang menyatakan orang yang hafal Quran, yang mengamalkannya, mengajarkannya dan mendakwahkannya, maka orang tersebut akan diberikan mahkota di yaumil qiyamah dan akan memberikan syafaat pula, memberikan penyelamatan juga orang yang hafal Quran itu kepada keluarganya 10, walaupun orang keluarganya 10 itu divonis masuk neraka. Jadi luar biasa jamaah rahimakumullah, Al-Quran ini akan memberikan kebaikan baik di dunia maupun yaumil qiyamah. Jadi pertanyaannya kembali, apakah kita tidak keinginan untuk dapat syafaat dari Rasulullah, mendapat syafaat dari Al-Quran, atau mendapat syafaat dari orang-orang yang soleh? Jadi mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah sekarang, maka alangkah baiknya kita sebagai hamba dakwah terus berkomitmen mengajamkan diri untuk pertama untuk meningkatkan diri kita
terus dalam kondisi keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi bulan-bulan hari-hari Ramadan ini dan malam-malam Ramadan ini dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagaimana kita supaya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah banyaknya mungkin kehilapan kita di masa-masa yang lalu, maka alangkah indahnya tatkala keluar Ramadan ini kita diampuni dalam kondisi suci kembali. Itu harapannya. Ketiganya, tatkala indahnya umat Rasulullah itu, tatkala bulan suci Ramadan, walaupun umat Islam ini, umat Rasulullah ini umurnya pendek-pendek, tetapi amalannya, pahalanya itu bisa ratusan atau ribuan tahun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tatkala kita bertemu dengan Ramadan, maka di situ ada khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih mulia dari 80 kalau 1000 tahun. Alfi syahrin. Jadi malam yang lebih mulia dari 1000 tahun. Maka di situ pahalanya yang luar biasa kalau di estimasi atau dibagi dengan 12 bulan 1000 tahun itu ketemu-ketemunya adalah sekitar 83 tahun. Apakah tidak ingin juga tuh tatkala diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah? Amalan kita di malam itu tatkala kita lagi bertakarub kepada Allah atau lagi baca Quran atau lagi salat qiyamul lail atau lagi zikrullah, ya kan? Apakah kita tidak ingin tiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar itu tadi sudah dikatakan khairum min alfi syahrin. Ya kan? Malam yang mulia dibanding dengan 1000 tahun. Cuma kalau bandingkan kalau memang jamaah Rasulullah itu tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Sekarang usianya misalkan 40 tahun. Dapat Lailatul Qadar terus. Misalkan kita dipotong usia balik kita. Usia balik kita sekitar 15 tahun. Ya, berarti 25 tahun. 25 tahun kali berapa? 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Udah ribuan tahun itu pahalanya. Maka keistimewaan umat Rasulullah adalah kemuliaan di bulan Ramadan ini, 83 tahun ini, maka bagi orang-orang yang tadi mengharapkan pahala yang luar biasa itu, pahalanya bisa ribuan tahun. Ya. Kalau 10 tahun saja kali 83 itu udah 830 tahun. Ya. 83 ya berarti 830 tahun. Mohon maaf, bukan ngitung-ngitung masalah pahala, tetapi tatkala ini adalah motivasi dari Allah dan Rasulullah, tatkala orang-orang beriman dan bertakwa, tatkala mengimani Allah dan Rasulnya, dan kita sedang melaksanakan saum Ramadan, maka di dalam saum Ramadan itu terdapat malam kemuliaan yang satu malam itu setara dengan 1000 tahun. Maka kalau seandainya jamaah Rasulullah itu mendapatkan tiap tahun dapat malam Lailatul Qadar, maka boleh dikatakan kalau sekarang usia kita 40 tahun itu 25 tahunnya itu dikali 83 tahun. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itu jamaah Rasulullah, ini adalah bulan kemuliaan yang mana kemuliaannya tidak diberikan kepada orang-orang selain orang Islam. Kemuliaannya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang selain orang-orang yang meyakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang wajib diimani. Jadi jangan sampai tadi saya katakan sangat rugi sekali bagi orang-orang yang biasa-biasa saja menghadapi Ramadan. Orang-orang yang cuek-cuek saja tatkala menghadapi malam-malam Ramadan. Orang-orang yang tidak punya giroh untuk mengisi bulan-bulan suci Ramadan.
begitu. Jadi kami mengajak untuk meningkatkan, mengupgrade terus bagaimana amalan kita untuk dapat meningkatkan ending tadi, outputnya adalah la'allakum tatakun. La'allakum tatakun itu endingnya adalah untuk menjadikan orang-orang beriman dan menjadikan orang meningkat menjadi orang-orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Hai orang-orang beriman itu yang meyakini Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah nabinya dan rasulnya, Muhammad adalah nabinya dan rasulnya, ya kan? Beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Itu adalah orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Endingnya nanti kan bertakwa. Maka jangan sampai Ramadan tahun ini kita lewat untuk memuliakan bulan suci Ramadan baik di siang harinya maupun malam harinya. Karena orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu adalah dari pertama dia sudah melaksanakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak awal, bahkan para imam mazhab itu dari bulan Rajab, Sa'ban ya sampai Ramadan. Jadi para imam mazhab itu menghatamkan Quran, baca Quran, ya kan? Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali, bahkan ada yang 1 hari 2 kali Imam Syafi'i, sehingga full 1 bulan penuh itu 60 kali. Luar biasa. Allah memudahkan baginya untuk membaca Quran, Allah mudahkan baginya untuk dilancarkan lidahnya, pemahamannya untuk mendawamkan Quran. Oleh karena itu kita juga berdoa pada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur yang barokah sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan aktivitas takarub kita kepada Allah, baik takarub pribadi, baik keimanan untuk pribadi, juga mudah-mudahan Allah memberikan keimanan juga kepada keluarga kita. Amin, amin ya Allah. Kepada keluarga kita, ketakwaan kepada masyarakat kita, juga mudah-mudahan Allah juga memberikan ketakwaan kepada negara kita. Dengan diturunkannya pertolongan Allah, dengan dibumikannya dan diterapkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan menjadikan kiblat untuk bagaimana diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin demikian yang disampaikan sedikit, mudah-mudahan muhasabah ini mengingatkan diri kita atau diri kami sendiri, saya pribadi, untuk selalu beriman dan bertakwa pada Allah, dan mudah-mudahan saya pribadi mudah-mudahan dijaga oleh Allah untuk terus bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini tidak disia-siakan oleh kita semuanya dan oleh jamaah rahmatullah, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan memberikan penggemblengan dan output kita diberikan gelar la'alakum tatakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Tad. Kami sampaikan, jazakallahu khairan katsiran, mohon maaf atas segala keliruan yang sampai disampaikan. Ada Allah ya azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.